Hai guys, assalamualaikum. Jadi video ini adalah untuk kalian yang masih bingung dalam memilih kursi atau meja lipat. Oke? Jadi gini guys, dalam kegiatan outdoor itu ada menurut gue itu dibagi ada beberapa jenis ya. Yang pertama itu untuk camping biasa, camping ceria, yang dimana kita biasanya camping di camping ground gitu, yang aksesnya mudah gitu. Atau yang kedua itu untuk hiking atau naik gunung, yang dimana aksesnya itu agak sedikit sulit sehingga kita harus bawa barang-barang yang banyak sehingga beban pada saat kita bawa tas itu jadi semakin bertambah. Nah, di sini gue akan ngejelasin ke kalian ada beberapa alat yang memang digunakan untuk camping ataupun untuk hiking. Oke guys, jadi untuk pertama kali gue akan ngebahas meja dulu ya, karena biasanya pada saat kegiatan outdoor kita itu butuh untuk menyediakan makan dan biasanya kita butuh meja. Nah, meja itu sebenarnya ada 3 tipe ya. Meja yang small, ukuran kecil, ukuran sedang, dan ada lagi ukuran yang besar. Gue nggak punya yang besar, gue cuma punya 2 ukuran, yang small sama medium. Nah, biasanya yang dibawa untuk naik gunung atau hiking itu adalah yang kecil small ini sama yang medium kayak gini. Nah, perbedaannya itu adalah tergantung kita mau hiking untuk berapa orang. Kalau misalnya sendiri kita cukup bawa yang small juga udah cukup sih. Tapi kalau misalnya untuk pergi 3 atau 4 orang, intinya rame-rame gitu, lebih baik disarankan bawa yang ini. Gue tidak menyarankan untuk bawa yang ukuran gede ya, karena itu sangat memakan tempat dan agak ribet aja sih untuk bawa itu. Karena ukurannya juga nggak terlalu beda jauh dengan yang ini, jadi lebih baik gue menyarankan untuk bawa yang ukuran medium aja kalau untuk naik gunung. Tapi kalau misalnya untuk camping ceria atau apa, silahkan bawa yang besar, karena semakin besar itu semakin banyak yang bisa ditampung oleh meja tersebut. Tuh. Nah, sekarang kita bahas yang meja ukuran smallnya guys. Ini kalau gue tipenya yang tipe lipat gini ya. Ada juga yang ultralight, yang ultralight gue udah review di sebelah sini, nanti bisa dilihat reviewnya. Nah, ini untuk yang meja ukuran small. Kalau dibandingin jauh ya guys. Jadi memang yang kecil ini, small ini untuk 1 atau 2 orang lah. Nah, kalau misalnya kita diriin kayak gini, mekanismenya seperti ini ya. Jadi ada kakinya dilipat kayak gini, dibuka kalau mau pasang. Setelah dibuka baru kita sangkutin. Nah, seperti itu guys. Nah, di sini gue akan mengukur ukuran panjang dan lebar serta tingginya dari meja-meja ini ya guys. Yang meja ukuran medium ini panjangnya itu di 56 cm, lebarnya itu 40 cm, dan tingginya itu 40 cm itu guys, 40 cm. Nah, kalau untuk yang meja ukuran small ini panjangnya di 40 cm, kemudian lebarnya ada di 29 cm, lalu tingginya hanya 13 cm guys. Gitu. Oke guys, jadi di sini di meja yang ukuran medium ini gue akan mensimulasikan kalau misalnya kita masak. Kalau kita masak menggunakan meja ini, apakah dimensinya cukup untuk mengakomodir dari peralatan masak kita. Nah, di sini di meja medium ini gue akan menggunakan cooking set atau nesting yang tipenya DS 308.
Nah, yang dimana tipe ini adalah biasanya untuk 3 orang sampai 4 orang guys gitu. Jadi ini memang yang nesting ukuran yang biasa dibawa oleh para pendaki kalau ke atas gunung, yang biasanya mereka 3 atau 4 orang biasanya mereka bawa ini. Jadi ukurannya kira-kira seperti ini, dan ini gue punya kompornya. Kita buka. Nah, jadi kayak gini guys, kira-kira ini adalah bagian yang paling besar dari nestingnya. Biasanya digunakan untuk memasak ini. Pokoknya ini biasanya buat pakai ngerebus. Nah, ini buat yang goreng-goreng. Nah, anggap aja kita lagi masak di sini. Oke. Nanti di sini ada gasnya. Dan kalau misalnya ini kita jadikan piring ya. Jadi ini kita piring sambil makan sambil masak itu masih enak guys. Luas banget. Nah, kalau misalnya dipakai yang meja yang ini coba ya. Ini sangat sempit guys. Ini kompornya, ini nestingnya, ini buat naruh gasnya di sini. Nah itu udah. Nah ini kalau misalnya udah nggak enak buat masak kayak gitu. Jadi kalau misalnya bawa yang ukuran biasa, itu pakai nesting yang ukuran biasa juga, yang sedang juga nestingnya kayak gitu guys. Karena kalau pakai yang kecil kurang enak. Jadi kira-kira seperti ini guys. Gitu. Nah, ini lebih enak ya guys, jadi lebih luas tempatnya. Oke guys, jadi kalau untuk meja yang kecil ini, kita juga gue sih menyarankan untuk pakai yang nestingnya ukuran kecil juga. Ini yang tipe DS101 yang memang untuk biasanya 1-2 orang. Nah, nesting ini terdiri dari 2 bagian doang nih guys. Kalau yang tadi itu 308 itu ada ceretnya juga, ada tekonya juga gitu. Nah, kalau ini cuma 2. Ini bagian atasnya biasanya untuk goreng-goreng. Ini bagian bawahnya biasanya untuk ngerebus. Biasanya gue ngerebus mie pakai yang ini. Ini sanggup sampai 2 bungkus mie guys. 2 bungkus mie kayak gitu. Nah, ini gue kebetulan yang ultralight. Jadi ini kompornya gasnya, kompornya cuma segini-gini doang guys. Jadi nanti kompornya jadi gini di atas itu. Ini gue simulasiin aja ya. Oke, nanti kira-kira kita masaknya begini gitu, masuk segitu. Dan ini buat taruh piring ya, kalau ini piring atau gelas. Nah, di sini masih lega banget guys. Nah, tadi kan penuh banget ya. Jadi di sini memang diperuntukkan untuk kalau yang mejanya kecil, kita juga bawanya yang kecil gitu nestingnya. Oke guys, kalau kita tadi sudah ngomongin meja, sekarang kita ngomongin kursinya nih guys. Jadi untuk pemilihan kursi itu memang disesuaikan juga dengan mejanya. Oke. Jadi kalau misalnya kita menggunakan meja ukuran medium seperti ini, diusahakan pilih kursi yang tingginya di bawah meja ini. Kenapa? Supaya enak. Nih, kasih contoh. Nih, kita makan di sini, enak kan? Kalau misalnya setara atau lebih di bawahnya, enak. Itu lebih di bawahnya lagi, guys. Contohnya di sini. Nah, ini juga masih enak nih, guys. Nah, lain halnya dengan kursi yang ini nih, guys. Ini dia untuk yang lebih tinggi, untuk meja yang ukuran yang L, yang gede gitu. Nih. Nah, kalau misalnya kita makan di sini, nah itu tuh nggak enak banget guys. Masak mau makan tuh nggak enak. Tuh. Jadi kalau misalnya kalian mau memilih kursi, pertama milih mejanya dulu. Mejanya mau ukuran apa, lalu beli kursinya. Nanti kursinya tinggal menyesuaikan aja. Seperti itu guys. Nah, lalu bagaimana dengan meja yang kecil ini? Biasanya kalau meja yang kecil seperti ini itu digunakan untuk memasak di dalam tenda ataupun di luar, tapi tidak menggunakan kursi gitu. Karena ini kita pakai kursi yang paling kecil ya. Seperti yang gue bilang, nggak enak. Gitu. Jadi biasanya gue menggunakan ini itu tidak menggunakan alas guys. Tidak menggunakan kursi.
hanya menggunakan alas. Ada gua namanya seat pad. Alas gitu, tinggal duduk sila, udah nanti gua masak dan makan di sini. Seperti itu guys. Nah, jadi tadi kita sudah ngomongin meja dan kursinya. Untuk harga, jujur sebenarnya gue nggak terlalu ingat persis ya. Cuman yang jelas, ini semua harganya di bawah 200 ribuan gitu. Mungkin di bawah 150 ribu ya. Kayak misalnya kursi ini tuh cuma 40 ribu lah kalau nggak salah. Yang meja ini juga cuma sama 35 sampai 40. Ini juga sekitar 100 ribuan, dan kursi yang ini juga mungkin sekitar 100 ribuan guys. Kalau yang itu jujur gue lupa harganya, karena udah lama banget guys. Itu sebenarnya kunci buat mancing sih, tapi buat dibawa camping juga bisa. Itu 100 ribuan apa 2, tapi nggak relevan dengan ini karena belinya udah sekitar mungkin 20 tahunan ya kursi ini ya. Dulu harganya berapa gue lupa deh. Pokoknya intinya semua ini di bawah 200 ribu atau bahkan di bawah 150 ribu gitu guys. Nah, jadi kira-kira seperti itu reviewnya. Semoga video ini bermanfaat buat kalian ya. Jadi semoga kalian udah nggak bingung-bingung lagi untuk memilih kursi dan meja. Yang jelas yang pertama sesuaikan dengan budget kalian, dan sesuaikan juga dengan planning kalian, mau nanjak berapa orang, untuk berapa lama, dan bagaimana manajemen logistiknya juga, karena luas meja ini nanti kan yang mengakomodasi logistik kita juga kan. Oke. Jadi itu aja dari gua. Jangan lupa subscribe. Yang mau diskusi juga silahkan di kolom komentar. Dan jangan lupa share video ini supaya teman-teman kalian juga nggak bingung. Thank you, bye-bye.